Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anas, nomor induk mahasiswa yaitu 12223. Yang terhormat Ibu Umi Nadliroh selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hak asasi manusia atau HAM dan pendidikan kesetaraan gender. Hak asasi manusia. Kita masuk ke pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Selanjutnya, dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Selanjutnya yaitu pengertian hak asasi manusia atau HAM menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Yang kedua yaitu menurut Jane Matherson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto, yaitu HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang terakhir yaitu yang keempat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia sendiri yaitu yang pertama yaitu hakiki, yang artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Kemudian yang kedua, universal, yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tetap, yang bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia, sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Kemudian contoh hak asasi manusia yaitu yang pertama hak asasi pribadi atau personal human rights. Yang kedua yaitu hak asasi politik, political right. Yang ketiga yaitu hak asasi sosial budaya. Yang keempat yaitu hak asasi hukum atau legal equality rights. Yang kelima yaitu hak asasi ekonomi atau property rights. Selanjutnya kita masuk ke kesetaraan gender. Pengertian gender yaitu gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat. Tataran bias gender banyak terjadi dalam berbagai bidang, terutama bidang pendidikan. Misalnya, peran gender terjadi dalam hal mengakses lembaga pendidikan yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.
agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kemudian problematika gender dalam pendidikan, yaitu meliputi satu, akses. Yang dimaksud dengan aspek akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat SMP dan seterusnya, hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Sebagai contohnya yaitu orang tua yang mempunyai anak perempuan yang was-was perjalanannya jauh. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi. Dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik, seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Sudah sering dikeluhkan bahwa jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan untuk sekolah adalah anak laki-laki. Hal ini diumumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan berumah tangga, yaitu bahwa ia harus menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat dan penguasaan. Perilaku yang tampak dalam kehidupan dalam sekolah, interaksi guru-guru, murid-murid, baik di dalam maupun luar kelas, pada saat pelajaran berlangsung maupun saat istirahat, akan menampakkan konstruksi gender yang terbangun selama ini. Selain itu, penataan tempat duduk murid, penataan barisan, pelaksanaan upacara tidak terlepas dari hal tersebut. Siswa laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan, misalnya memimpin organisasi siswa, ketua kelas, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender muncul dalam proses pembelajaran di sekolah. Yaitu selanjutnya tujuan pendidikan perspektif gender. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 48 Undang-Undang dikatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 60 ayat 10. Menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni pasal 3. Undang-undang ini menyatakan mengenai asas-asas dan tujuan untuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban. Tujuan dari pendidikan perspektif gender diantaranya yaitu adalah yang pertama, mempunyai akses yang sama dalam pendidikan. Misalnya, anak pria dan wanita mendapat hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal. Kemudian yang kedua yaitu wajib atau kewajiban yang sama, umpamanya seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu, sejalan dengan hadis Nabi, yaitu menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu persamaan kedudukan dan peranan. Kedudukan pria dan wanita sama-sama berkedudukan sebagai subjek pembangunan, mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menikmati hasil pembangunan. Itulah materi mengenai HAM dan pendidikan kesetaraan gender. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada yang perkataan yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.